Anda ingin drone Anda terbang bisa jauh. Yang terjadi saat ini yang sering kita lakukan adalah seperti ini. Iya kan? Kenapa di internet dan segala macam bisa jauh? Karena mereka ada di sini. Apa bunganya tower ataupun wifi internet ya, memiliki daya pancar kan, dan tentunya bisa berinterferensi ke drone kita. Daya pancar ini memiliki kemampuan jarak. Kalau kita ada di sini, maka drone kita ada di sini, tentu kena interferensi. Tapi pada saat kita ada di atas, di dataran tinggi, kita bisa menerbangkan drone sampai ke sini dan jauh dari area interferensi yang ada di bawah. Gitu pemirsa, kalau mau terbang jauh dan pamer di YouTube dataran tinggi. Hari ini saya dapat tugas ngajar yang ngasih training pilot drone untuk 3D modeling sama pemetaan wilayah. Jadi bukan videografi dan fotografi, dari sebuah kampus di Malang yang saya nggak bisa sebutkan namanya ya, karena hanya training pilot drone aja, bukan masuk kurikulum. Saya juga tanyakan kepada mereka kenapa kok saya, padahal kan banyak sekali di Malang ini yang ekspor sama drone. Kayak banyak lah, ada, saya pernah dengar ada dosen UMM, dosen UB yang menciptakan sendiri drone. Beritanya juga udah di mana-mana banyak. Juga ada komunitas drone jauh lebih expert dari saya. Kenapa kok milih saya? Ya saya bersyukur lah dipilih untuk ngasih training. Cuman kadang saya sungkan aja dengan mereka-mereka yang lebih senior, yang lebih expert dari saya. Sungkan gitu aja. Untuk vlog kali ini saya terinspirasi dari salah seorang komentator di video saya, Mbak Queen Nara, yang kebetulan bertanya ke saya ini, Pak minta tips beli drone second. Oke, saya akan berbagi tips ya. Jadi untuk membeli drone second itu bagaimana kondisinya, atau berani nggak beli drone second. Jadi dalam membeli drone bekas itu, saya dari pengalaman saya selama ini menerbangkan drone maupun bergabung dengan air modeling, dengan FASI segala macam, ada 8 hal yang perlu kita perhatikan ya. Saya juga sudah sempat review berbagai macam drone ya. Saya juga review drone yang masih baru grass, saya juga pernah review drone yang second. Itu saya total ada 8 kesimpulan dari saya yang menjadi tips kita dalam memilih atau membeli drone bekas. Yang pertama, ketahui dulu resikonya. Yang pertama, resiko kita nggak tahu kondisi yang sebenarnya drone itu ya, karena kondisi bekas, walaupun sudah diterangkan oleh pemiliknya, tapi secara detail kita juga nggak tahu ya. Bahkan mungkin pemiliknya pun nggak tahu secara detail di dalamnya atau kondisi yang sebenarnya lah istilahnya ya. Yang kedua, itu juga masalah ini drone-nya bisa jadi drone nemu atau curian. Karena saya banyak baca di forum-forum Facebook, grup drone gitu, ada yang jual drone, ketahuan ternyata ini drone-nya nyuri, ketahuan ini ternyata drone-nya punya si A ini, ini yang waktu kemarin hilang. Nah, itu saya masukkan dalam resiko ya, kita beli drone bekas. Resiko yang berikutnya, yang ketiga adalah mungkin drone-nya itu kondisi sudah normal, masih normal, tapi kita nggak tahu apakah sudah memasuki habis masa terbangnya. Dalam istilah kalau penerbangan itu sudah memasuki masa maintenance, jadi jam terbangnya sudah habis, sudah waktunya maintenance, seperti harus ganti baling-baling, harus ganti baut, harus ganti casing atau apalah ya, kalibrasi ulang segala macam. Dan yang terakhir adalah resiko baterai, itu yang penting. Kemungkinan baterainya bagus, tapi juga ada kemungkinan resiko penjualnya bilang baterai tidak ngedrop, tapi begitu kita pakai baru 5 menit udah habis. Banyak terjadi juga ya. Itu hanya risiko ya. Jadi kalau Anda sanggup menerima risiko itu, maka kita masuk ke tips yang kedua. Tips yang kedua adalah ketahui siapa penjualnya. Kalau Anda
kenal, itu lebih bagus. Anda kenal dengan penjualnya, atau mungkin teman Anda sendiri, saudara sendiri. Kalaupun tidak kenal, berkenalanlah, ketemu kalau bisa. Kemudian tanyakan ini masih ada garansi atau tidak, apakah ada garansi personal selama 1 minggu selama pemakaian, atau tidak ada garansi sama sekali. Itu tips kedua harus Anda tanyakan ya. Tips yang ketiga, sebelum Anda memutuskan memilih sebuah merek drone, pastikan dulu smartphone, handphone, atau tab Anda bisa sesuai spesifikasinya dengan drone yang akan Anda beli. Jadi pengalaman yang kemarin, ada salah seorang kawan, dia beli Phantom 4 Pro. Phantom 4 Pro yang belum ada layarnya, tapi udah Pro yang sensornya sudah keliling ya. Saat sebelumnya dia menggunakan Phantom 3 standar. Dia menggunakan HP iPhone 5. Ternyata setelah dia beli Phantom 4 Pro dengan harga berapa ya? Dia nggak tahu kalau ternyata dengan ganti Phantom 4 Pro itu harus ganti pakai DJI Go 4. Yang mana DJI Go 4 itu efektif, bisa digunakan dengan baik menggunakan iPhone 6S ke atas. Akhirnya untuk sementara drone-nya dia nganggur sekarang. Ya karena beli iPhone berapa? Dia udah ngeluarin uang segitu banyaknya untuk beli Phantom 4, harus beli iPhone pula. Nah, itu karena dia tidak mempertimbangkan, tidak antisipasi, tidak membaca dulu spesifikasi smartphone yang dibutuhkan pada saat membeli sebuah drone. Yang keempat, coba Anda inspeksi kerusakan kecil yang ada pada bodi. Karena ini pengalaman saya pribadi, saya Phantom 3 standar saya jatuh, crash. Crash pertama 2 kali crash. Crash yang pertama itu harus ganti bodi segala macem. Crash yang kedua itu hanya nabrak kebun jagung, nggak ada benturan keras. Baling-baling sempat saya matikan, tidak ada cacat di dalam bodi, tapi begitu saya nyalakan lagi, kompas error. Ternyata hanya dengan goncangan yang sebelumnya saya pernah nabrak ganti casing itu, karena goncangan yang ya tidak terlalu keras sih sebenarnya, saya nggak tahu deh, pokoknya itu karena masuk ke dalam ladang jagung, gitu, saya nggak bisa lihat, saya matikan aja. Kompas error, saya buka casingnya, ternyata konektornya kompas itu lepas. Lakukan inspeksi kerusakan-kerusakan kecil yang ada pada bodi, karena itu menandakan bahwa drone ini pernah nabrak di bagian mana, pernah jatuh terbentur di bagian mana, atau masih mulus tapi sudah pernah diganti casing. Inspeksi itu. Yang kelima, tes terbang. Tes terbang kestabilannya, apakah dia masih bisa stabil atau agak miring-miring atau error gitu ya. Jadi tes kestabilan itu bukan berarti kalau dilepas remote. Ini berlaku untuk semua drone ya. Tes kestabilan bukan berarti kalau drone-nya ditaruh untuk semua drone dia diem, enggak. Tapi kendalinya nih benar, jadi pada saat dilepas ya bergeser tapi pelan, itu nggak apa-apa. Jangan sampai dilepas nggak dipegang remote-nya dia Tes kestabilan. Yang keenam, tes terbang uji jarak. Berapa jarak tempuhnya? Apakah transmitternya masih normal powernya atau sudah tidak normal? Untuk tahu normal atau tidak normal, baca spesifikasi drone yang akan Anda beli. Jangan tanya saya. Ya, baca spesifikasi di internet kan ada tuh. Anda mau beli drone apa? Buka aja di toko online, itu kan ada tuh. Jual drone apa tuh ada spesifikasinya, ambil dari situ bisa diuji. Apakah masih jarak tempuhnya masih sejauh itu atau ada pengurangan. Yang ketujuh, tes terbang lagi, tapi untuk menguji baterai. Charge full baterai, pasang, terbangkan, berapa menit sampai dengan baterai habis. Jadi kita bisa tahu apa baterainya masih normal atau tidak. Pelatihannya sehari 3 jam, dan ini tadi baru praktek untuk permodelan pakai drone. Yang ke-8 adalah coba tes kameranya pas lagi malam-malam, siang-siang, kira-kira kameranya sesuai dengan harapan Anda atau tidak. Penting, jangan sampai Anda berharap lebih ternyata hasilnya biasa.
Jangan sampai Anda kecewa. Makanya dicoba dulu kameranya. Oke, itu semua tips dari saya. 8 tips. Aduh, merah banget. 8 tips dalam memilih kodoknya. Ini kalau musim hujan gini banyak kodok. Mana ya?